Thailand adalah yang paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah menyebar luas. Banyak negara yang boleh menerima bahasa Indonesia ni. Kebanyakannya anak-anak muda di situ memilih bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran untuk mereka pelajari. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my channel HM Studio. Piye kabar re? Moga semuanya baik-baik aja guys. Baik guys, sebelum kita mulakan reaction kita pada hari ini, saya ingin mendoakan kepada anda dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Pada anda yang baru aja singgah ke channel ini, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Moga channel ini makin berkembang lagi. Oke guys, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita, di mana kali ini kita akan melihat, katanya di sini di Thailand ya, rata-rata anak muda di sana mula menyukai ataupun mula minat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan video yang kita akan reactionkan hari ini daripada channel catatan ini, jangan lupa guys subscribe, tanda sokongan dan dokongan anda semua kepada catatan ini guys. Dengan judulnya kali ini, Thai people likes Indonesian, Young Thais like Indonesian. Nah, itu judulnya. Baik guys, mari sama-sama kita lihat apakah yang akan dikongsikan oleh catatan ini pada video reaction untuk kali ini guys. Yuk guys, sama-sama kita simak dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Saya suka Saya suka senyum sendiri. Senyum, bukan senyum-senyum, senyum. Saya suka wisata. Saya suka wisata. Cinta kamu. Saya cinta kamu. Nah, itu dia. Mantap. Halo sahabat Citizen. Halo sahabat Citizen. Mantap jiwa guys. Thailand, Sawadikap. Thailand kalau dari tempat saya tu sangat-sangat dekat guys. Daripada rumah saya nak ke pintu sempadan ataupun sempadan Thailand ni lebih kurang dalam 15 minit aja. Sangat-sangat dekat. Bahasa Indonesia tampaknya kini mulai menjadi bahasa internasional. Pasalnya, kini di beberapa negara bahasa Indonesia menjadi sangat terkenal dan banyak diminati. Salah satunya adalah di negara Thailand. Thailand adalah yang paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan BIPA. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maejo University Chiang Mai, Raja Manggala University of Technology Krungte, dan lain-lain. Jumlah peserta didik BIPA di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu Jumlah peserta didik BIPA di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang paling besar, iaitu 2,752 orang guys yang mempelajari bahasa Indonesia. Wah, ramai yang menyukai bahasa Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, bahasa Indonesia sudah menyebar luas. Banyak negara yang boleh menerima bahasa Indonesia ni. Itu 2.752 orang. Anak-anak muda di Thailand sedang dilanda tren belajar bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah salah satu yang banyak dipilih oleh mereka. Bahasa Indonesia semakin diminati publik Thailand. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto, Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator. Luar biasa ya. Di dunia akademik, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an.
Sejumlah kampus di Thailand mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN. Dan dari bahasa tersebut bahasa Indonesia yang paling favorit. Di universitas di sana diwajibkan untuk mengambil bahasa asing guys. Dan kebanyakannya cenderung memilih bahasa Indonesia. Waduh guys. Luar biasa guys bahasa Menyambut Indonesia. Antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand, BPSDK telah mengalokasikan porsi yang banyak untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara, baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud. Bangsa Indonesia tentu juga akan merasakan kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya. Di sini saya setuju guys, kerana kalau kita lihatlah bahasa ni dia satu orang kata instrumen penting untuk kita nak mengenali satu-satu budaya di suatu tempat tu berkembang. Contohnya adalah bahasa lah. Kalau kita nak tahu, Indonesia ni besar guys. Bagaimana kita nak tahu budaya Indonesia tu berkembang luas di luar. Contohnya yang kita dapat lihat dengan jelas, bahasa guys. Bila banyak negara yang bertutur dalam bahasa Indonesia, automatik guys, budayanya sekali turut berkembang. Ini yang bagi saya satu perkara yang positif yang sedang dilakukan oleh Indonesia untuk mengembangkan budaya dan juga bahasa Indonesia ni meluas ke serata dunia. Terbaik ya. Pemahaman yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman orang Thailand dan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Ya. Bagus ya. Info daripada catatan ini. Nah, di sisi lain ada kewaspadaan yang patut dicermati oleh bangsa Indonesia pada tren ini. Anak-anak muda Thailand mulai menaruh atensi yang tinggi pada bahasa Indonesia. Karena mereka melihat adanya kesempatan besar yang menguntungkan masa depan mereka. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang punya bahasa serupa seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Habis. Baiklah, demikian apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Satu info daripada catatan ini tentang perkembangan bahasa Indonesia yang kini diminati di Thailand. Dan dari apa yang kita tahu, yang diberitahu oleh admin tadi, kini di Thailand sedang menjadi trend guys untuk anak mudanya mempelajari bahasa asing. Dan rata-ratanya ataupun majoritinya anak-anak muda memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk mereka gunakan ataupun untuk mereka pelajari di Thailand. Dan diberitahu oleh admin tadi, di universitas di Thailand ada yang mewajibkan mata pelajaran asing untuk pelajar-pelajarnya belajar bahasa asing, bahasa-bahasa yang ada di negara-negara ASEAN. Dan kebanyakannya anak-anak muda di situ memilih bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran untuk mereka pelajari. Dan di sini kita dapat lihat guys, begitu pesat ya bahasa Indonesia ni berkembang dan mula diterima oleh negara-negara asing. Dan itulah dia guys, apa yang dapat kita lihat bagaimana saat ini perkembangan bahasa Indonesia itu sangat pesat sekali. Dan kita dapat melihat juga
bagaimana penerimaan bahasa Indonesia di negara-negara luar dengan begitu baik sekali ya guys. Seperti di Korea, di Jepang, di Eropah juga dan sebagainya. Dan saya pernah reaction sebelum ni, katanya di Vietnam guys, bahasa Indonesia ni dijadikan sebagai bahasa kedua, bahasa rasmi di negara tersebut. Memang ini satu hal yang sangat membanggakan. Bagi saya, jika mereka dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik, mungkin guys, peluang-peluang untuk mereka teroka di Indonesia seperti untuk dapat beasiswa untuk sambung belajar di Indonesia, ataupun mereka dapat melakukan ataupun membuat hubungan bisnes di Indonesia, mereka dapat lakukan dengan mudah, dengan sempurna jika mereka berjaya menguasai bahasa Indonesia. Dan itu dapat memudahkan komunikasi mereka dengan orang-orang di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Kalau tak salah, itu orang Indonesia panggil apa tu? WNI. Kalau saya salah nanti anda betulkan. Kebanyakan yang datang ke Indonesia semuanya menetap di Indonesia, tinggal di Indonesia. Jadi bagi mereka, belajar bahasa Indonesia ni mungkin satu keperluan yang penting bagi mereka untuk mereka pelajari. Dan saya dapat lihat hal positif seperti ini jika diteruskan, insya-Allah guys, bahasa Indonesia itu akan terus berkembang dan banyak lagi negara yang akan dapat mengetahui ataupun mempelajari keunikan bahasa Indonesia. So guys, itulah dia satu perkara yang saya rasa cukup membanggakan dan kita harus mendukung perkara ini. Banyak sekarang kita lihat negara-negara di serata dunia di mana rakyatnya ataupun masyarakatnya bisa bertutur dalam bahasa Indonesia dengan cukup baik, terutama bule-bule di Eropah guys. Banyak juga saya lihat video-video bule di Eropah sangat cintakan bahasa Indonesia, sangat cintakan Indonesia, dan banyak konten-konten yang mereka buat mengenai tentang negara Indonesia. Itu satu hal yang sangat positif untuk bahasa Indonesia ni terus berkembang lagi guys. Mantap jiwa guys. Ini satu perkara yang harus kita dukung. Baik guys, gimana guys pendapat anda tentang video yang kita reactionkan? Informasi daripada catatan ini sangat menarik untuk kita ketahui sebagai penambah ilmu ataupun pengetahuan kita guys. Ini satu perkara yang bagus bagi saya guys. Terima kasih catatan ini kerana telah berkongsikan informasi yang cukup manfaat untuk kita ketahui. So guys, gimana pendapat anda? Jika anda punya pandangan, nanti anda turunkan pandangan anda di ruangan komentar di bawah. Agar kita saling berbagi-bagi pendapat, kita saling belajar dan kita saling kenal mengenali antara satu sama lain guys. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika ada salah dan silap daripada saya mohon maaf. Dan jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, comment, share. Semoga kita bertemu di next video yang akan datang. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.